Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengupload soal dari Notepad ke LMS e-learning. Nah, sebelum mengupload soal ke e-learning, jadi kita harus memperhatikan dulu syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan di Notepad yang sebelum di-upload. Nah, jadi syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu harus soal itu tidak boleh ada satu enter, jadi harus dijadikan satu paragraf. Nanti akan saya contohkan seperti apa maksudnya. Terus yang kedua, abjad pilihan ganda itu harus menggunakan huruf kapital, jadi tidak boleh huruf kecil. Nah, terus yang ketiga yaitu menggunakan kata answer. Jadi kata answer ini nanti untuk memberikan kunci jawaban yang benar. Nah, jadi itu cara yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus men-save menggunakan UTF-8. Jadi kita harus men-save menggunakan UTF-8. Nah, saya contohkan tadi yang pertama tadi adalah harus satu paragraf. Nah, di sini ada dua paragraf atau dua enter. Jadi kita harus tidak boleh menggunakan enter seperti ini. Jadi harus dihapus solusinya. Nah, nanti gak bisa bedakan Bu mana yang pernyataan, mana yang pertanyaan. Jadi nanti diedit waktu di LMS. Nah, ini saya contohkan di soal nomor 2. Dan di soal nomor 2 ini ada soalnya enter. Nah, enternya ini harus dihapus karena apa? Nanti kalau seandainya diupload di LMS, nanti bacanya soal yang ini nanti jadi soal nomor 1, terus yang soal dari pernyataan tersebut ini menjadi soal nomor 2. Nah, terus yang kedua tadi abjadnya harus huruf kapital. Nah ini harus dikasih jawaban aswa nanti saja waktu di Notepad. Nah, ini ada titik ini tidak boleh digunakan, jadi harus dihapus atau menggunakan tanda tanya juga bisa. Nah, itu saran saya harus dihapus, tidak boleh menggunakan titik-titik, nanti pasti galat atau gagal di-upload. Nah, ini saya ambil 5 soal. Nah, ini saya buka dulu Notepadnya. Silakan dibuka di pencarian dan cari Notepadnya. Nah, di sini selanjutnya kita harus atur syarat sesuai syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada angka, ini bisa saya sarankan dihapus saja, lalu nanti nggak bisa tahu ini soal nomor berapa. Nah, ini nanti akan diupload sesuai urutan, jadi tidak masalah dihapus, nanti akan dapat nomor angka atau nomor urutan di LMS-nya, jadi akan disediakan. Jadi nggak apa-apa dihapus saja angkanya. Nah, ini sekarang kita perhatikan di sini enternya harus dijadikan satu paragraf seperti nomor 1 ini. Nah, nomor 1 ini terdiri dari satu paragraf. Nah, terus abjadnya harus huruf besar. Nah, ini harus ada kita tambahkan answer untuk menambahkan soal menambahkan jawaban yang benar. Nah, ini saya lihat dulu jawabannya. Di sini jawabannya E. Nah, kalau saya tulis jawaban answernya adalah E. Nah, terus kita perhatikan soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini sangat banyak sekali kesalahan yang akan membuat galat dan gagal untuk diupload. Nah, yang pertama yaitu ada enter. Nah, enter ini harus dihapus terlebih dulu. Nah, kalau seandainya ada enter, nah terus ini ada titik-titik ini silahkan dihapus atau diganti tanda tanya juga bisa. Terus, nah ini huruf kapitalnya, huruf kapital semua, huruf pilihan gandanya. Terus yang ini yang pasal huruf pilihan gandanya itu gak lurus, gimana Bu? Jadi harus diluruskan seperti soal sebelumnya.
soal nomor 1. Nah, ini harus divertikalkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik answer, kita pilih jawabannya dulu. Nah, bisa diulangi cara-caranya, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause, atau mungkin yang ketinggalan bisa di klik kembali. Nah, ini kita beri kunci jawabannya. Loh Bu, kalau seandainya ada gambar bagaimana? Nah, untuk soal gambar, mohon maaf, untuk notepad tidak bisa menggunakan gambar. Jadi, harus diupload waktu pengerjaan di LMS-nya. Jadi, tetap saja diupload menggunakan notepad, tapi hanya soal teksnya saja. Nah, nanti akan saya buatkan tutorial cara mengupload gambarnya. Nah, ini untuk sementara untuk cara yang pakai notepad dulu. Nah, jika sudah sesuai dengan syarat saya sudah jelaskan tadi, silakan disimpan file notepadnya tadi. Nah, silakan beri nama soalnya, terserah mau soalnya apa. Nah, ini pengkodeannya harus dijadikan UTF-8. Nah, jika sudah sesuai, silahkan simpan. Jadi dia harus perhatikan dulu cara penyimpanannya, lalu klik simpan. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke LMS. Jadi kita masuk login dulu sesuai akun yang sudah disediakan. Nah, di sini tampilan dashboardnya saya akan mengupload soal sejarah Indonesia kelas 12. Nah, saya akan pilih kursusnya dulu, saya masuk ke kelasnya dulu. Nah, di sini saya ubahnya saya hidupkan dulu. Nah, di sini saya sudah hidupkan. Jadi kalau belum hidup silakan dihidupkan dengan mengklik gambar setting yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini saya akan merubah topik 2 menjadi judul penilaian tengah semester. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu klik ubah sebelah topik 2 ini. Nah, ini silakan kita rubah dulu. Nah, jika sudah dirubah atau topiknya mungkin sudah habis, silakan ditambah topiknya. Nah, saya akan gunakan topik 2 saja. Nah, di sini klik ubah topik. Lalu klik custom untuk mengubah nama bagiannya. Nah, ini saya ubah menjadi penilaian tengah semester. Nah, jika sudah, silakan simpan perubahan. Maka otomatis judul topik 2 tadi akan berubah menjadi penilaian tengah semester. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini silakan cari aktivitas quiz. Nah, quiz ini silakan diklik tambahkan. Nah, namanya ini harus diisi. Nah, sesuaikan saja, bisa, atau namanya terserah juga bisa. Nah, ini saya namai PTS Sejarah Indonesia kelas 12. Nah, jika sudah silakan scroll ke bawah. Nah, di sini kita ada waktu pengerjaan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu waktu pengerjaan ini maksudnya bagaimana. Nah, kuis dimulai ini silahkan diaktifkan centangnya. Jadi kuis ini akan saya
atur sesuai jadwal yang sudah di-share di grup. Ini maksud dari kuis dimulai ini, saya akan atur sesuai jadwal. Nah, di sini saya dapat tanggal 12 yaitu hari Selasa jam 7. Nah, silakan aktifkan dulu kuis dimulainya, lalu atur sesuai jadwal, lalu kuis di akhirnya silakan aktifkan centangnya. Nah, di sini saya kebagian hanya 1 jam pengerjaan. Nah, untuk pengerjaan ini saya atur berarti jam 8 kuis ini sudah diakhiri dan tidak bisa dikerjakan. Nah, di sini waktu pengerjaannya silakan diaktifkan centangnya. Jadi untuk pengerjaan ini saya ambil saja 1 jam sesuai jadwal. Nah, jika dirasa sudah, silakan simpan dan tampilkan. Nah, di sini tampilan dashboard yang akan dilihat oleh siswa jika mengklik PTS. Nah, selanjutnya kita akan mengupload soal ke bank soal. Nah, di sini silakan scroll ke bawah dan pilih kategori. Nah, di sini di kategori kita akan membuat sebuah seperti folder yang menyimpan soal PTS ini nanti. Nah, di sini saya akan menyimpan di kursus. Nah, kenapa kok di kursus bukan di kuis? Kalau seandainya kuis ini dihapus, maka bank soalnya akan terhapus. Jadi akan saya simpan ke kursusnya saja. Jadi akan saya simpan ke setelan bawahan dari mapel. Kalau mau disesuaikan saja. Yang penting di kursus. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan nama. Nah, namanya ini terserah mau, yang penting jadi ini semacam folder saja untuk menyimpan soal-soalnya. Nah, jika sudah selesai menamai kategorinya, silahkan tambah kategorinya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah folder atau kategori yang sudah dibuat tadi. Silahkan diklik. Nah, silahkan klik jika sudah pilihan kategorinya sudah benar, silahkan klik impor. Nah, jika sudah klik impor, silahkan pilih format icon. Nah, format icon jika sudah diklik, silahkan menuju ke menu import soal dari berkas. Nah, di sini ada pilih sebuah file, lalu kita choose file. Nah, kita cari file notepad yang sudah kita buat tadi. Nah, ini file notepad saya buka, lalu saya unggah file ini masih loading. Nah, jika sudah, saya akan impor. Nah, ini adalah tampilan jika sudah berhasil. Kalau seandainya ada tulisan kalat, berarti silahkan cari kesalahannya. Nah, biasanya kalau sudah sesuai atau sudah memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan tadi di awal, maka tampilannya akan berhasil seperti ini. Jadi kalau seandainya salah, silahkan dicek terlebih dahulu apa yang membuat kalat. Nah, jika sudah, silahkan klik lanjutkan. Nah, di sini folder atau kategori yang sudah saya buat tadi kan tidak ada soalnya sama sekali. Nah, ini sudah saya tambahkan 5 soal, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini apa sudah bisa dilihat oleh siswa. Nah, ini belum bisa dilihat oleh siswa karena ini hanya bank soal. Nah, ya, untuk bisa dilihat oleh siswa, guru harus mengupload di aktivitas tadi. Silakan klik PTS Sejarah Indonesia kelas 12. Nah, silakan edit quiz. Nah, jika edit quiznya belum tidak ada, silakan klik setelan atau pengaturan. Nah, di sini kita akan menambahkan soal yang bisa dilihat oleh siswa. Caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu di situ ada tombol tambah di bawah kocok soal. Nah, di sini kita akan mengeditnya di sini di PTS Sejarah Indonesia, aktivitas tadi yang sudah dibuat. Lalu klik tambah, lalu pilih dari bank soal. Di sini pertanyaan yang sudah saya upload tadi. Nah, berhubung saya mengupload hanya 5 soal, berarti hanya 5 soal yang bisa saya masukkan. Tapi kalau seandainya guru-guru mau memasukkan 30 soal, silahkan.
pasti bisa, pokoknya sudah memenuhi syarat. Nah, di sini saya hanya memasukkan 5 soal saja untuk percobaan. Nah, jika mau memasukkan 30 soal ya silahkan, tapi harus penuhi syaratnya dulu. Jadi kalau sudah merasa sudah benar, silahkan dibintang lalu tambahkan soal terpilih pada kuis. Maka akan masuk ke seperti ini. Nah, ini sudah bisa dilihat oleh siswa. Nah, karena tadi ada 1 enter, maka silakan diatur atau diedit dulu. Nah, sebelah soal ini ada tombol setelan atau edit soal. Nah, silakan diklik saja. Nah, saya klik. Nah, di sini saya akan menambahkan enter atau mengedit soalnya. Karena tadi ada 1 enter, yaitu ada 1 pernyataan dan ada 1 pertanyaan, maka akan saya enter saja. Nah, jika dirasa terlalu cepat, silakan di-pause saja. Nah, maka tampilannya setelah saya edit enternya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau mau melihat caranya ya tadi ada gambar pertayang di sebelah tombol hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini belum saya enter. Nah, kalau saya mau enter, saya harus edit terlebih dahulu. Apa editnya satu-satu? Nah, itu tergantung soal masing-masing. Kalau dirasa tidak ada enter atau soalnya hanya 1 kalimat saja, tidak ada beberapa kalimat, tidak perlu diedit. Nah, jika sudah sesuai, silahkan simpan perubahan. Nah, ini saya edit satu-satu saja karena hanya 5 soal. Nah, ini saya enter. Lalu saya simpan perubahan. Jika sudah seperti ini, jangan lupa diklik simpan. Nah, ini kenapa kok harus diklik simpan? Karena nanti takutnya kalau tiba-tiba mau ke logout atau tiba-tiba laptop mati, kalau tidak disimpan maka hanya soal atau mungkin soal yang sudah Anda masukkan tadi, yang sudah ditambah tadi, dari bank soal sudah diedit, tidak akan tersimpan. Jadi kalau bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau untuk upload gambar atau manual akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.